Shalom, selamat pagi semua. Selamat pagi. Wah, pastinya sukacita kan ya kita kembali dipertemukan dalam ibadah sekolah minggu. Kak Nela seneng nggak? Ya seneng dong Kak Nita, kalau nggak gitu nggak ketemu Kak Nita. Senengnya pakai banget nggak? Banget. Oke, Kak Nita juga senengnya pakai banget, seneng banget sekali. Nah, ya teman-teman, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggunya, Kak Nita ajak teman-teman ya, kita satu dalam doa. Kita minta penyertaan Tuhan Yesus untuk hadir di dalam ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Yuk, sama-sama ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan boleh kembali mempertemukan kami dalam ibadah sekolah minggu. Sungguh sukacita sekali Tuhan kami boleh berjumpa dengan teman-teman kami, walaupun kami masih berjumpa secara online, tapi kerinduan kami luar biasa Tuhan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Pimpin ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kak Nela, 1 minggu kemarin buat Kak Nela penyertaan Tuhan itu oke nggak? Oke. Atau Kak Nela masih punya rasa khawatir gitu atau takut? Kadang sih ada Kak Nita, tapi ya nggak terlalu, sedikit. Oh, Kakak yakin teman-teman semua yang hadir dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini ya pasti juga ngerasain hal yang sama seperti Kak Nela kali ya. Sukacita, semangat, merasakan penyertaan Tuhan Yesus, ada rasa khawatir nggak? Ada, tapi dikit-dikit kok gitu. Tapi pujian ini loh Kak, luar biasa loh. Benar-benar menguatkan kita kalau kenapa sih kita harus khawatir? Ngapain coba? Udah jelas loh Tuhan itu pelihara kita. Oh ya? Yuk, kan kita ajak teman-teman semua, ajak Kak Nela juga, kita memujikan pujian berikut ini ya. Jangan kamu khawatir. Kak Vilo. Yang kau makan minum pakai, jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Nah, teman-teman masih khawatir nggak? Masih khawatir nggak, Kak? Harusnya sih enggak, Kak. Karena apa? Karena kita tahu kalau selalu ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Burung aja yang di udara Tuhan pelihara ya, Kak ya? Bunga-bunga di padang juga ya, Kak ya? Kira-kira semut-semut kecil dipelihara juga nggak, Kak? Ya iya dong Kak Nita, semuanya tanpa terkecuali.
Luar biasa, Tuhan kita itu the best. Yang terbaik pokoknya teman-teman. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus baik sama Kak Nita, Kak Nela, Kak Vilo, Kak Eriko, juga teman-teman semua nih yang ikut ibadah sekolah minggu. Nah, sekarang kakak kasih kesempatan nih buat teman-teman yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Mau sharing, bercerita, boleh. Mau kasih pujian juga boleh. Kakak kasih kesempatan. Tasya nih sepertinya. Iya, ada Oh, Tasya. Tasya. Halo. Halo. Halo Tasya. Tasya mau kasih persembahan pujian? Atau mau cerita? Atau mau cerita? Mau cerita? Boleh. Nggak ada cerita sih hari ini. Oh, nggak ada cerita, Kak. Soalnya baru bangun tidur. Nggak ada cerita, Kak. Kak Nita mau nyanyi atau mau cerita? Kak Nita mau cerita deh. Kenapa Kak Nela mau pujian atau mau cerita? Kalau Kak Nita sih mau cerita, Kak. Kak Nita mau cerita? Iya. Oh, ya udah wes Kak Nita cerita aja. Kak Nela soalnya nggak siap pujian sih. Oke, kalau gitu Kak Nita mau cerita teman-teman. Kak Nita mau cerita temennya Kak Nita. Kak Nita kan punya teman. Temennya Kak Nita masih kelas TK sih, tapi buat Kak Nita seneng banget gitu loh, seneng banget berusaha untuk jadi teman yang terbaik. Nah, Kak Nita punya teman-temannya Kak Nita namanya Friska. Temennya Kak Nita itu cerita kalau dia itu punya apa ya Kak, kayak di sekolahan itu punya salah satu teman yang temannya itu usil banget, temannya itu bandel sih, dibilang bandel atau gimana ya, pokoknya usil lah gitu loh, suka ganggu-ganggu temennya. Nah, temennya Kak Nita yang namanya Friska ini itu punya temen namanya Sinta, Kak. Nah, si Sinta ini suka sekali diganggu sama si Dodot. Dodot itu temen cowoknya. Nah, suka rambutnya itu ditarik-tarik gini teman-teman, terus bajunya itu digini-giniin. Jadinya Friska itu merasa kasihan kan, terus Friska itu bilang gini sama Dodot, Dodot kamu jangan ganggu-ganggu Sinta lagi, jangan ganggu-ganggu Sinta terus, kasihan Sinta gitu. Nanti kalau kamu suka ganggu-ganggu dia terus, aku bilangin ke bu guru loh. Nah, teman-teman tahu nggak si Dodotnya bilang apa? Kamu kira aku takut? Aku gak takut, bilang kayak gitu. Kalau kamu masih mau bela Sinta, aku akan ganggu kamu seperti aku ganggu Sinta. Gitu. Kamu mau? Tak gitu kan? Nah, temennya Kanita ini Friska itu mikir, aduh, gimana kalau aku digitukan ya? Dodot kan besar, aku kan kecil, nggak besar, badanku sama kayak si Sinta, gitu. Terus dia mikir, tapi dia tetap berusaha pengen ngomong ke bu gurunya. Nah, terus Kak Nita tanya sama temennya Kak Nita, terus kamu gimana? Terus sampai rumah Kak Nita aku bilang sama mama, aku cerita sama mama kalau aku di sekolah itu punya teman yang seperti gini. Terus mamaku bilang, memang Friska berani? Berani, Ma. Friska sudah lapor ke bu guru? Belum. Tapi Friska mau mencoba. Tapi teman Friska itu loh, Ma, badannya besar sekali. Gitu. Gimana? Ngancam-ngancam ya Kak Nita? Seperti itu, Kak. Oh, kalau gitu tuh Kak Nela punya kisah nih, kisah cerita Alkitab. Ini tentang kisah para rasul. Para rasul itu murid-murid Tuhan Yesus, Kak. Nah, mereka sekarang kan mereka mesti mengabarkan Injil sendiri nih, ya kan? Iya. Nah, kalau dulu pada saat masih ada Tuhan Yesus, mereka mengabarkan Injil, selalu ada Tuhan Yesus. Setiap ada masalah, selalu Tuhan Yesus itu yang maju untuk
mengatasi setiap masalah mereka. Nah, murid-murid Tuhan Yesus ini, dia itu dapat tugas untuk mengabarkan Injil. Nah, pada suatu hari, mereka itu para murid pergi ke Bait Allah. Terus mereka menceritakan tentang kisah Tuhan Yesus. Dan ternyata banyak sekali orang yang suka, Kak, dengerin cerita Tuhan Yesus. Sehingga banyak orang yang menjadi percaya. Tapi ternyata yang orang-orang itu bukan cuman ada yang suka. Ada juga yang nggak suka, Kak. Contohnya nih kayak pemuka-pemuka agama. Sebentar ya, Kak Nela minta tolong Kak Vilo dulu untuk nunjukin gambarnya. Kak Vilo bisa tolong ditampilin ya gambarnya. Nih, biar nanti Kak Nita bisa cerita sama temennya Kak Nita tuh yang namanya Friska itu. Boleh Kak, iya Kak. Dengerin dulu cerita ini. Nah, pada waktu itu para rasul mereka sedang menceritakan tentang Tuhan Yesus di Bait Allah. Tetapi ternyata bukan orang-orang itu nggak semuanya suka. Ada juga yang nggak suka. Yang nggak suka itu adalah para pemimpin agama. Karena apa? Karena mereka takut kalau pengikutnya pada hilang, berkurang. Mereka berpikir gini, waduh, para rasul ini ya, mereka berani-beraninya mereka menceritakan tentang Tuhan Yesus. Gimana kalau mereka kita tangkap aja? Nanti pengikut-pengikut kita makin berkurang dong. Akhirnya ada 2 orang nih murid Tuhan Yesus, yaitu Pak Petrus dan Pak Yohanes. Mereka ditangkap. Mereka dimasukkan ke dalam penjara. Next, Kak. Nah, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Tapi apakah mereka takut di dalam penjara? Enggak. Apakah Tuhan membiarkan mereka pada saat mereka sedang di penjara? Enggak juga. Ternyata Tuhan mengirimkan malaikat untuk membebaskan muridnya. Nah, pada saat itu para murid ini mereka kan di dalam penjara. Datang malaikat. Terus Tuhan perintahkan pada malaikat untuk mengeluarkan para murid ini supaya mereka bisa tetap memberitakan Injil. Dan begitu Pak Petrus dan Pak Yohanes ini dikeluarkan, mereka dikasih tahu, besok kalian harus tetap pergi ke Bait Allah. Kalian harus tetap memberitakan Injil. Apakah kalian takut? Enggak, aku enggak takut. Next, Kak. Nah, setelah mereka berdua bebas nih, besoknya apa yang mereka lakukan? Mereka pergi ke Bait Allah, mereka tetap menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus ke banyak orang. Apa yang terjadi? Wah, ternyata para pejabatnya bingung. Loh, bukannya 2 orang ini kemarin udah masuk penjara ya? Lah, ngapain mereka sekarang ada di sini untuk bercerita? Gimana sih? Bingung. Nah, mereka mikir, kok bisa ya? Kemarin kan ada di penjara, mereka ngecek ke pengawalnya tuh, bener gak kamu masukin mereka ke penjara? Loh iya Tuhan, bener. Lah sekarang kenapa mereka sudah ada di Bait Allah lagi? Berani-beraninya mereka bercerita lagi tentang Tuhan Yesus. Wah, ternyata murid-muridnya hebat ya. Ini nih Kak Nita, next Kak Vilo. Ini nih Kak Nita. Ternyata ini adalah bukti dari penyertaan Tuhan. Nah, pada saat itu Tuhan memakai malaikat. Untuk apa? Untuk menyertai murid-muridnya dengan membebaskan murid-muridnya sehingga mereka bisa tetap untuk bersaksi.
Dan hebatnya murid-muridnya ini meskipun mereka itu udah beberapa kali loh Kak Nita ditangkap masuk penjara, tapi mereka tetap berani untuk bersaksi, menceritakan kebenaran tentang Tuhan Yesus. Nah, kalau di cerita Alkitab tuh zaman dulu, yang Tuhan pakai adalah malaikat kan. Nah, tapi kalau di masa kini, Tuhan nggak cuma pakai malaikat, tapi Tuhan juga pakai orang tua, Tuhan juga pakai guru, Tuhan juga pakai teman, Tuhan juga pakai pendeta, Tuhan juga pakai ciptaan lain, bahkan binatang atau apapun lah, itu juga Tuhan bisa pakai. Bahkan dari peristiwa-peristiwa yang nggak menyenangkan sekalipun itu bisa Tuhan pakai untuk menunjukkan bahwa ini loh aku menyertai kamu. Kadang-kadang kita merasakan kesedihan. Kadang-kadang kita merasakan ketakutan. Kadang-kadang kita merasakan marah. Ya, itu boleh. Itu adalah perasaan yang Tuhan kasih buat kita sebagai manusia. Bukan cuma kita manusia aja yang bisa merasakan kayak gitu, hewan juga loh. Hewan juga bisa merasa sedih kan Kak Nita? Bisa merasa marah kan kalau kita ganggu. Nah, itu adalah perasaan yang wajar yang Tuhan berikan buat manusia. Tetapi kadang-kadang dari hal-hal yang nggak mengenakan kita, dari peristiwa yang nggak mengenakan kita kayak tadi itu, tapi disitulah Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan selalu ada untuk menyertai kita. Nah, next Kak, dari cerita hari ini ya, cerita hari ini nih, Tuhan kepingin bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan itu kita berharap bahwa Allah itu senantiasa memimpin hidup kita di dalam segala situasi. So, kalau kita sudah tahu bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada, apapun situasi kita, mau kita seneng, mau kita lagi susah, mau kita lagi bete karena ada teman yang nakal itu kayak tadi, kita biasanya suka digangguin, dibully, kita nggak merasa nyaman ya dengan situasi yang ada di sekitar kita. Tetapi yang penting itu Tuhan mau kita tuh harus tahu, kita tuh mesti tahu bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada di dalam setiap kehidupan kita untuk memimpin hidup kita. Melalui siapa? Ya, melalui keluarga, melalui orang tua, melalui kakak, adik, kakek, nenek, melalui tetangga, teman-teman, melalui guru di sekolah, kalau di gereja guru sekolah minggu, atau pendeta, siapapun. Bahkan makhluk hidup lainnya di sekitar kita itu juga bisa membuktikan bahwa oh iya ya ternyata Tuhan itu menyertai kita, Tuhan itu memimpin setiap langkah kehidupan kita. Bahkan kayak tadi Kak Nita, dari peristiwa yang nggak menyenangkan sekalipun, kayak peristiwanya si Priska. So, Kak Nita, kira-kira kalau Kak Nita menceritakan kisah ini ke Priska, apakah Priska masih takut untuk melakukan kebenaran? Atau dia masih ragu-ragu karena dia takut dibully sama temannya? Kak Nita rasa nih enggak deh Kak. Nanti kalau waktu Kak Nita mau cerita menyampaikan sama temennya Kak Nita, cerita tentang para rasul ini yang ditolong sama Tuhan Yesus melalui malaikat yang dikirim. Pasti temennya Kak Nita enggak ada rasa takut lagi. Pasti dia punya keberanian. Punya keberanian buat menyampaikan ke guru kelasnya. Kalau perbuatan temennya si Dodot itu sangat tidak baik. Seperti itu. Kak, kira-kira teman-teman di sini ada nggak ya Kak yang seperti temennya Kak Nita gitu Kak? Yang ngalamin kayak gitu tuh? Iya, yang ngalamin kayak gitu. Tahu kalau nih temennya seperti ini, tapi takut buat nyampein ke gurunya atau takut nyampein ke orang tuanya. Ada nggak ya teman-teman di sini? Coba kita tanya ini, ada Jansen,
ada Alexa, ada Tasya. Apakah kalian pernah mengalami kayak gitu? Kalian tahu teman kalian itu berbuat tidak baik. Terus apa tindakan kalian? Kalian mendiamkan aja atau kalian berani tuh menegur? Karena itu kita menegur dulu ya Kak. Iya. Jangan tahu-tahu lapor. Kayak tadi kan si Friska tuh menegur dulu. Menegur dulu, kasih tahu bahwa ini nggak bener loh, ini nggak baik loh, kamu nggak boleh loh kayak gini. Kalau memang nggak mempan dan itu tetap merugikan orang lain, nah baru nih, sebentar ya. Nah baru nih kita bisa minta tolong sama orang dewasa yang ada di sekitar kita, entah itu guru, entah itu mama, papa. Nah, ada nggak dari kalian yang pernah ngalamin kayak gitu? Atau kalian sendiri yang merasakan? Atau kalian melihat teman kalian yang mengalami? Coba. Ada nggak teman-teman? Karena ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik, tidak benar, sudah tahu itu salah, tapi kita tetap diam aja, sama juga kita ini mendukung yang salah itu. Seperti itu ya Kak ya? Iyalah. Nah, jadi ada baiknya kalau yang nggak benar itu kita tegur, kita ingatkan kalau yang diperbuat itu salah. Gitu. Emang butuh keberanian sih, butuh keberanian. Iya. Caranya gimana supaya kita dapat keberanian? Berdoa itu mungkin salah satunya, benar nggak? Kunci utamanya kita berdoa, kita minta kekuatan sama Tuhan, kita minta keberanian sama Tuhan supaya kita bisa menyampaikan kebenaran. Gitu. Oke, memang ya itulah kalau kita mengetahui bahwa Tuhan itu selalu ada, selalu menyertai kita. Caranya kita berkomunikasi sama Tuhan itu ya kita selalu curhat sama Tuhan, curhatnya melalui doa. Tapi Kak, Tuhan itu juga mau kita ini menjadi anak-anak yang terbuka. Maksudnya terbuka itu gini Kak, kita ini kan punya keluarga ya. Di rumah itu ada papa, mama gitu kan. Kita punya kakak, adik, mungkin kita juga punya sahabat. Atau kita punya kakek nenek gitu kan. Nah, kalau kalian mengalami suatu masalah, itu jangan sekali-kali kalian cuman pendem sendiri, kalian nggak berani cerita. Ya Kak, masalah apapun itu. Meskipun kamu umpamanya ini bisa aja loh Kak, masalah itu nggak dari orang lain. Bisa aja masalah itu bukan karena kita dibully sama orang lain, tapi kita sendiri nih yang berbuat kesalahan nih. Bisa juga kan kayak gitu Kak. Tapi kalau kamu tahu bahwa penyertaan Tuhan itu ada dan Tuhan itu selalu memberi penolong buat kita. Siapapun kan tadi Kak Nela bilang bisa dipakai Tuhan. Kalau di Alkitab malaikat Tuhan pakai. Nah, kalau di kehidupan kita orang tua itu juga Tuhan pakai loh untuk menyertai kita, untuk melindungi kita. Nah, kita bisa nih jadi anak, kita belajar terbuka sama orang tua. Apapun masalah kita. Meskipun kita berbuat salah. Nanti takut dimarahin Kak, ya nggak apa-apa. Kalau dimarahin itu sudah jadi bagian dari resiko, ya nggak Kak Nita? Iya betul. Tapi kita mau terbuka sama orang tua, kita bercerita, kenapa kok gitu Kak? Ya karena nanti orang tua itu yang Tuhan kirim untuk membantu kita, memimpin hidup kita. Nah itu pasti orang tua akan mencarikan jalan keluar yang terbaik buat kita. Untuk kita menyelesaikan masalah. Kadang-kadang kalian berdoa nih, loh Tuhan kok nggak dijawab ya Tuhan? Padahal jawabannya tuh gampang loh Kak Nita. Kalau kita mau belajar terbuka dengan orang tua, itu Tuhan sudah menyediakan penyertaan Tuhan melalui orang tua kita. Jadi adik-adik, apapun yang kalian alami, baik itu yang menimpa diri kalian sendiri, kalian mengalami masalah, kalian sedang ketakutan, kalian sedang sedih. Ini loh yang kalian harus ingat bahwa ada orang-orang yang Tuhan utus untuk menyertai kita di dalam kehidupan kita.
Siapa orang-orang yang Tuhan pakai? Ya orang-orang di sekitar kita, terutama kalau di dalam keluarga orang tua kita. Begitu nggak Kak Nita? Yes, terus itu Kak Nita mau tanya nih Kak, kalau misalnya nih yang buat salah itu, yang buat salah apa ya? Kita lihat nih, misalnya kita punya kakak kelas nih, kita tahu dia salah. Kira-kira kita boleh nggak Kak menegur kakak kelas kita? Boleh Kak Nita. Boleh ya, sekalipun dia lebih tua dari kita ya. Iyalah. Kalau salah, sudah sewajarnya untuk ditegur ya Kak. Iya, ya nggak apa-apa kalau marah dia mau menerima apa enggak. Tapi kan kita harus memberitahu yang benar itu gimana gitu kan Kak Nita. Jangankan sama kakak kelas, Kak Nela aja. Namanya manusia kadang-kadang kita bisa berbuat salah gitu kan ya. Nah kadang-kadang kalau Kak Nela itu lupa melakukan suatu kesalahan gitu ya. Ya Kak Andra yang ngingetin Kak Nela, anaknya Kak Andra. Kalau Kak Nela umpamanya nggak sabar, ya Kak Nela bisa juga kalau diingetin terus Kak Nela merasa, oh iya aku salah ya. Ya Kak Nela minta maaf. Gitu Kak Nita. Oke Kak. Sip. Jadi nggak ada batasan umur. Ya, Kak? Harus ya, nggak ada batasan umur. Baik, jadi yang menjaga itu bukan cuma orang tua yang menjaga anaknya, tapi anaknya juga menjaga orang tua gitu Kak. Saling. Jadi bukan cuma kalau anak yang salah aja yang diingetin sama orang tua, tapi kalau umpamanya ada orang tua yang berbuat kesalahan, anak boleh ngingetin, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan ya Kak, tetap aja. Meskipun orang tua juga kalau ngingetin anaknya juga dengan cara yang baik gitu loh. Ya itu tadi, diajak ngomong-ngomong, diajak komunikasi. Gitu Kak. Itu yang Tuhan kasih buat kita pelajaran hari ini, bahwa anak itu tahu bahwa Tuhan itu selalu memimpin hidup kita, dan itu yang Tuhan pakai itu melalui keluarga, orang-orang sekitar kita, dan bahkan dari ciptaan Tuhan yang lainnya juga Tuhan bisa pakai. Gitu Kak Nita. Oke Kak, ini sudah pasti temennya Kak Nita semakin berani dan tidak lagi takut. Kakak yakin teman-teman juga pasti mengalami kali ya, cuman mungkin malu untuk bercerita Kak gitu. Tapi iya. Nah, karena kita sudah belajar nih sama-sama, Kakak yakin teman-teman semua sekarang udah nggak ada punya rasa takut lagi. Pasti punya keberanian yang luar biasa. Seperti itu. Teman-teman, Kak Nita mau ajak teman-teman melakukan kegiatan aktivitas. Apa itu Kak Nita? Aktivitasnya mudah sekali. Kak Vilo bisa bantu ayat hafalannya yang di slide-nya Kak Nela tadi? Kak Vilo. Kak Vilo. Kak Eriko. Bentar Kak. Oke, nah teman-teman, ini aktivitasnya yaitu ayat super. Ayat super ini ayat yang termaterai. Kita ingat-ingat betul, nggak sekedar dihafal aja, tapi kita belajar untuk bersama-sama melakukan, menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu diambil dari Yesaya 41 ayat 13b. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Nah, gampang sekali kan ya teman-teman, sangat gampang. Tapi Kak Nita nggak mau sekedar dibaca. Kak Nita mau dibuat di video. Itu pasti jangan takut. Pasti ada gerakannya jangan takut itu kayak gimana ya? Akulah itu kayak gimana ya? Yang menolong engkau itu seperti apa? Kak Nita nggak mau kasih contoh, nanti ditiru. Teman-teman yang kreatif sendiri. Seperti itu.
Oke ya, Kak Anita tunggu hasilnya dikirim di grup kelas masing-masing seperti itu. Tapi yuk sama-sama kita ulangi lagi ya, kita baca sama-sama ya. Yesaya 41 ayat 13b. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Oke. Luar biasa teman-teman. Nah teman-teman, karena penyertaan Tuhan itu luar biasa. Kakak yakin berkat yang Tuhan boleh berikan untuk kita juga pasti luar biasa. Tiba saatnya kita kasih persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kak Vilo bisa ditampilin slide-nya supaya teman-teman bisa kasih persembahan melalui QRIS berikut ini ya. Nah, scan QRIS code melalui dompet digital. Ada GoPay tuh, ada OVO, ada Dana, ada Link Aja. Pasti masih banyak yang lainnya. Oke, kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Seperti Tuhan kasih yang terbaik buat kita, teman-teman. Kalau mau dikirim di gereja, dimasukin di kotak persembahan di gereja juga boleh, nitip mama sama papa. Pada saat ibadah sekolah minggu, pada saat ibadah hari Minggu besok ya, maaf ya teman-teman, maaf Kak Nita salah ucap. Kak Nita semangat. Semangat. Terima kasih teman-teman untuk persembahannya yang sudah dikumpulkan. Kiranya Tuhan boleh memberkati apa yang boleh kita persembahkan, Tuhan boleh memberkati pekerjaan mama papa kita. Dan yuk teman-teman, Kak Anita mau ajak teman-teman nyanyikan pujian ini supaya kan teman-teman lebih yakin lagi kalau kita ini nggak perlu takut, ya. Oke, Kak Vilo, pujian yang tadi Kak Vilo, yang setelah slide-nya persembahan. Kok nggak dengar suaranya ya Kak Vilo? Sebentar ini kayaknya nge-lag ini. Oke. Mana nih tayangannya? Jangan takut pada apapun, jangan takut pada apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, jangan takut pada apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia, jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, jangan takut pada apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Oke, lebih semangat lagi ya teman-teman ya. Teman-teman pasti bisa. Jangan takut pada apapun, jangan takut pada apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Saat
memberi sukacita. Ampuni dan lupakan semua, bersama Yesus kau mampu. Jangan takut pada apapun, jangan takut pada apapun, seperti pusing kamu. Oke. Betul lagi takut ya? Enggak. Sudah dulu dikatakan. Karena Tuhan Yesus itu hidup di dalam kita. Jadi ngapain mesti takut? Nah, yuk teman-teman, kita satu dalam doa ya. Dalam nama Yesus. Bapak terima kasih dan mengucap syukur. Terima kasih ya Bapak. Untuk kebaikan-Mu, untuk cinta kasih-Mu, sungguh luar biasa Engkau memelihara kami. Bapak terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar. Yalah, firman-Mu boleh mengajarkan kami untuk kami nggak perlu takut Bapak. Karena kami punya Engkau yang selalu ada bersama kami. Engkau juga boleh mengirimkan malaikat-Mu untuk menjagai kami. Kami yakin dan percaya bahwa penyertaan-Mu tidak pernah terlambat untuk kami ya Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak kami juga bersyukur atas berkat yang boleh Engkau limpahkan dalam pekerjaan mama papa kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama mengumpulkan persembahan kami. Terimalah persembahan kami ya Bapa, biarlah persembahan kami boleh memperluas kerajaan-Mu dan boleh membuat kami selalu mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu hari lepas hari. Bapa di surga, kami berdoa buat pendidikan kami, kiranya Engkau tetap terus buat kami semangat belajar, supaya kami boleh tumbuh menjadi anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang takut akan Engkau, anak-anak yang boleh taat kepada orang tua, dan anak-anak yang memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran ya Bapak. Bapak, kami juga percaya bahwa Engkau boleh memberkati bangsa dan negara kami, sehingga bangsa kami boleh dijauhkan dari segala yang jahat. Bangsa Indonesia boleh hidup rukun, saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lain. Tak lupa kami juga berdoa buat gereja kami tercinta, keluarga besar GKI Gresik, biarlah pemeliharaan Tuhan Yesus sempurna. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Nita. Terima kasih. Terima kasih Kak Nita. Selamat hari Minggu Kasya, dan Lexa. Terima kasih atas ibadahnya ya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan ya. Minggu depan ya teman-teman. Bye-bye. Bye.